Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Zakat merupakan sumber kekayaan negara. Perkenalkan, nama saya Yohana Putustinja sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febriansyah sebagai pemateri dan juga moderator. Perkenalkan, nama saya Mohendri Triadi, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Apriana Fajrina, saya sebagai materi. Merupakan sumber kekayaan negara, di mana pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa zakat yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat sendiri karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Secara istilah adalah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau dengan disebut juga dengan mustahik. Yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan yang menerima zakat disebut mustahik. Golongan yang wajib menerima zakat, yang pertama adalah fakir, di mana ia tidak memiliki harta sama sekali untuk menghidupi atau mencukupi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah fakir, di mana ia memiliki harta namun tidak cukup dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat itu sendiri. Selanjutnya adalah mu'alaf, di mana ia membutuhkan bantuan ekonomi karena ia baru masuk Islam. Yang ketiga adalah hikab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya atau seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Keenam adalah garimin, mereka yang berhutang untuk mempertahankan jiwanya, untuk mempertahankan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk jihad. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah musabil, mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan, di mana dalam memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara umum zakat terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana ditunaikannya zakat tersebut sebelum sholat Idul Fitri yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 kali setahun sekali. Selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal atau yang biasa kita sebut dengan zakat harta adalah segala sesuatu yang dikeluarkan setelah mencapai nisab atau haul dengan harta yang kita miliki. Zakat mal sendiri terdiri dari uang, perhiasan, dari profesi, emas, perak, dan sebagainya. Syarat zakat sendiri terdiri dari 6. Yang pertama adalah Islam, kedua balik atau sudah balik atau dewasa, yang selanjutnya adalah memiliki hutang, yang selanjutnya adalah memiliki kelebihan harta, yang selanjutnya adalah yang dizakatkan itu adalah harta pribadi sendiri, bukan harta orang lain. Hikmah zakat sendiri buat diri sendiri adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni, serta bersihnya harta kita yang maupun tidak kita sengaja mungkin kita melakukan kesalahan atau kecurangan di harta kita tersebut. Yang selanjutnya adalah dapat memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya akan menjelaskan tentang penerapan zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat produktif adalah memberikan modal usaha berdasarkan untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Pemberian dana zakat untuk memberikan atau untuk bermanfaat bagi orang yang mampu. Pengembangan zakat memberikan untuk modal usaha. Dari dana zakat tersebut bisa kita membuka sebuah usaha. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya atau mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Merupakan suatu
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melanjutkan presentasi dari kami yaitu peran zakat sebagai sumber kekayaan negara. Yang pertama, zakat dan ekonomi makro. Zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta menekan pada penimbunan uang ataupun harta. Karena harta yang tidak diinvestasikan akan habis termakan zakat, sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Yang kedua, urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat terbagi 4 lagi. Yang pertama, pelembagaan zakat. Pelembagaan zakat merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap zakat, misalnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional ataupun disingkat dengan Basnas. Basnas dijadikan sebagai wadah untuk masyarakat dalam membayar pajaknya. Melalui Basnas yang dikelola oleh pemerintah sebagai pemungutnya dan sebagai pengelolanya. Yang ketiga, penyaluran modal. Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan pada perorangan ataupun kelompok. Penyaluran modal tersebut dapat berupa bentuk untuk modal kerja maupun investasi. Yang ketiga, yaitu tujuan utama zakat dalam kegiatan ekonomi pasar, yaitu menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata, yaitu dengan zakat terjadi perpindahan harta mereka yang berlebih terhadap mereka yang berkurang. Jadi pendapatan mereka merata. Yang keempat, zakat menjadi komponen utama dalam keuangan negara. Melalui pendirian Basnas tadi yang didirikan oleh pemerintah dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam cakupan terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang diberikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Nah, di situ terus disebut bahwa kekayaan yang dikelola ataupun dana yang dikelola merupakan bagian dari keuangan negara juga. Zakat sebagai sumber devisa negara. Secara makro, zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Dan dalam sejarah Islam dalam pemerintahan Umar bin Khattab, selain pajak, zakat juga dapat sebagai sumber devisa negara. Dalam pemerintahan ini, perhatian pemerintah cukup perhatian terhadap zakat. Namun di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap zakat belum optimal, sehingga di Indonesia zakat belum dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara dan belum dapat dimuatkan sebagai anggaran belanja. Saya akan melanjutkan materi yaitu nisab zakat. Nisab zakat adalah merupakan minimal batasan kekayaan seseorang. Apabila dia mencapai nisabnya, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta, maka dia wajib membayar zakat. Apabila sebaliknya seseorang yang tidak mencapai nisabnya, dia tidak akan mewajibkan membayar zakat. Karena ada 2 syarat yang menghitung nisab zakat. Yang pertama, tidak melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang telah melebihi kebutuhan pokok, maka dia wajib untuk membayar zakat. Yang kedua adalah haul atau jangka waktu sebagai nisab dan ditunaikan sebagai zakat. Sendiri mempunyai 5 jenis zakat. Yang pertama emas, perak, dan harta perniagaan. Dan yang kedua itu binatang ternak adalah hasil pertanian. Dan yang keempat harta karun. Dan yang kelima adalah harta profesi dan simpanan. Diskusi kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada kekurangan kami juga mohon maaf dalam penyampaian materi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada